Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Sultan Nasrullah dengan NIM 23/SV/5224221/23692. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang taks pertama pada acara ketiga praktikum pemrograman spasial desktop. Pertama, saya akan menjelaskan dasar teori terlebih dahulu. Pada dasar teori kali ini, saya akan menjelaskan software development life cycle. Software development life cycle adalah metodologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membantu kita dalam membangun perangkat lunak secara sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Beberapa fase umum dalam SDLC. Yang pertama ada perencanaan. Fase ini mendefinisikan tujuan ruang, lingkup, dan kebutuhan perangkat lunak. Kita akan melakukan analisis sistem untuk memahami kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dibangun. Yang kedua ada analisis. Fase ini menganalisis kebutuhan yang telah diidentifikasi pada fase perencanaan. Kita akan menentukan fitur-fitur yang akan dibangun, serta arsitektur dan desain sistem. Yang ketiga ada desain. Fase ini menghasilkan desain detail dari perangkat lunak, termasuk antarmuka pengguna, database, dan algoritma. Yang keempat ada pemrograman. Fase ini mengimplementasikan kode program berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang kelima ada pengujian. Fase ini memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Kita akan melakukan berbagai jenis pengujian seperti unit testing, integrated testing, dan sistem testing. Yang ketujuh ada penerapan. Fase ini mendistribusikan perangkat lunak kepada orang lain. Kita akan melakukan instalasi, konfigurasi, dan pelatihan bagi pengguna. Yang ke-8 ada pemeliharaan. Fase ini memastikan bahwa perangkat lunak tetap berfungsi dengan baik setelah deployment. Kita akan melakukan update bug, fixing, dan peningkatan fitur. Penggunaan SDLC pada pembuatan perangkat lunak standalone dapat diterapkan karena terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. SDLC membantu kita dalam menyelesaikan proyek dengan lebih terstruktur dan terancana. Yang kedua, meningkatkan kualitas. SDLC membantu kita dalam menghasilkan perangkat lunak yang lebih berkualitas dan bebas dari bug. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi. SDLC membantu kita dalam berkomunikasi dengan lebih baik dan terhindar dari miskomunikasi. Yang keempat, meningkatkan kontrol. SDLC membantu kita dalam mengendalikan proyek dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Dot Spatial Library. Dot Spatial Library adalah pustaka open source yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop berbasis Geographic Information System. Pustaka ini menyediakan berbagai fungsi untuk mengolah data geospasial seperti peta, raster, dan vektor. Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan Dot Spatial Library dalam penyusunan standalone desktop application. Yang pertama, mempercepat pengembangan. Dot Spatial Library menyediakan berbagai fungsi yang siap pakai, sehingga kita dapat mengembangkan aplikasi dengan lebih cepat. Meningkatkan kualitas. Dot Spatial Library telah teruji dan terbukti kualitasnya, sehingga kita dapat menghasilkan aplikasi yang lebih berkualitas. Yang ketiga, mempermudah pengembangan. Dot Spatial Library mudah digunakan dan dipelajari, sehingga kita dapat mengembangkan aplikasi dengan lebih mudah. Oke, kita langsung saja ke penjelasan taks yang pertama. Di sini saya membuat aplikasi GIS sederhana dengan menggunakan pustaka Dot Spatial Control. Oke, kita di sini langkah pertama untuk membuat aplikasi sederhana ini adalah dengan membuka Visual Studio Code 2019. Setelah itu kita menambahkan Dot Spatial Library dengan menggunakan fitur Manage Nugget Package. Nah, di sini kita bisa search Dot Spatial Control. Nah, di sini kita bisa download. Saya di sini sudah download, jadi tidak perlu. Bisa download. Saya memakai versi yang 2.0.1.2. Nah, setelah kita download nanti akan otomatis masuk ke reference dan juga toolbox yang ada pada designer. Setelah menambahkan Dot Spatial Control, kita mendesain form antarmuka ini. Jadi kita menambahkan panel button operation, panel map. Habis itu kita menambahkan button dan juga label. Button-button ini berfungsi untuk menampilkan map yang akan nanti kita gunakan. Jadi aplikasi sederhana ini berfungsi untuk
menampilkan peta sederhana dengan dot spatial map control, dan juga menambahkan layer CFL dan menampilkannya di peta. Jadi misal kita start langsung aja ya. Kita langsung start. Oke. Kita load map. Load map ini gunanya untuk meload map. Kita tambahin satu file SHP. Nah, ini nanti dia akan tertampil di sini. Kita bisa menggunakan button clear map untuk mengclear peta ini. Nah, hilang. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi. Nah, untuk zoom ini kita bisa mengzoom. Nah, zoom out, zoom to. Zoom to ini misalkan kalian hilang gitu buttonnya. Bentar. Nah, misalnya buttonnya hilang gini, kita bisa zoom tuh. Nah, jadi dia balik lagi kan. Dan pen ini untuk menggerakkan map file SHP-nya. Info, button info tidak ada, belum bisa. Oh, ini button info digunakan untuk button info ini sudah bisa ternyata, saya lupa. Ini ternyata digunakan untuk melihat view atributnya. Jadi kita bisa melihat atribut table dari data SHP yang kita pilih. Select ini select fungsinya. Jadi kita bisa select mana yang itu, dan non ini kita tinggal balik, jadi tidak ada fungsi-fungsi itu. Oke. Jadi kita langsung ke penjelasan scriptnya saja ya. Nah, di sini menggunakan dot spatial control. Setelah itu, nah ini adalah fungsi button tooltip-nya. Jadi kayak fungsi shortcut-nya gitu. Ini fungsi button load. Button load itu untuk menambahkan layer, button clear untuk menghilangkan layer, clear layer, zoom in untuk zoom in, zoom out untuk zoom out, zoom to extend untuk zoom to max extend, button pan click untuk function pan. Jadi fungsinya buat menjadi pan gitu kursornya. Function mode info juga untuk melihat view attribute table ketika kita mau klik save file ya. Habis itu ada button select click, itu juga untuk select yang mana yang ingin kita select di dalam save filenya, dan button none ini untuk mengulang, jadi tetap kursornya default gitu. Oke. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.